bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang penuh kasih yang telah memanggil kami, menjadikan kami anak-anak-Mu dan memilih kami menjadi kekasih-kekasih-Mu. Dan pagi hari ini kami datang ya Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan, berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Setiap kami yang mendengar, biarlah Tuhan akan berkuasa dengan peranan Roh-Mu yang kudus untuk memberikan hikmat dan pengertian kepada kami semua. Biarlah nama-Mu dipuji, dimuliakan, firman-Mu dinyatakan, dan kuasa-Mu melimpah-limpah kami terima saat kami mendengarkan firman. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam. Salam. Shalom. Puji nama Tuhan. Baik, saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Ulangan pasal yang ke-31. Firman Tuhan dari Ulangan pasal 31. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau, dan ia tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya hari ini adalah janji setia Tuhan atas umatnya. Janji setia Tuhan atas umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 31 bacaan kita hari ini adalah pesan-pesan terakhir Musa kepada bangsa Israel, di mana Musa berkata kepada bangsa itu bahwa dia telah tua dan sudah tidak giat lagi, artinya sudah lemah. Umurnya sudah 120 tahun. Dan dia melantik Yosua sebagaimana Tuhan memilih Yosua sebagai pengganti Musa untuk menyeberangi Sungai Yordan, artinya untuk memasuki tanah perjanjian. Karena tanah perjanjian itu mereka ada di seberang Sungai Yordan, belum memasuki tanah perjanjian. Jadi yang memimpin orang Israel, kata Musa, adalah Yosua. Karena Tuhan sudah berfirman kepada Musa bahwa dia tidak akan memimpin orang Israel itu menyeberangi ke tanah perjanjian melewati Sungai Yordan itu. Dan Musa di sini mengingatkan akan janji-janji Tuhan kepada bangsa Israel. Janji-janji Tuhan untuk menguatkan mereka memasuki tanah perjanjian.
janji-janji Tuhan untuk mereka tetap mau melangkah, berjalan bersama Yosua. Jadi Musa mengingatkan kembali, merimain, memberikan kekuatan supaya mereka berpegang pada janji-janji Tuhan itu. Nah, kita melihat janji Tuhan yang kepada umatnya, janji setia Tuhan kepada umatnya. Janji yang pertama dikatakan bahwa Tuhan memimpin umatnya. Tuhan memimpin umatnya untuk merebut tanah perjanjian itu. Tuhanlah yang menjadi pemimpin. Yang dimana Tuhan menunjuk Yosua. Yosua sudah dipilih oleh Tuhan, dengan kata lain Yosua hanya seorang pemimpin yang dipakai untuk memasuki tanah perjanjian. Tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang memimpin umat itu. Tuhanlah yang memimpin bangsa itu. Tuhanlah yang ada bersama-sama dengan bangsa itu. Seperti dikatakan ayat yang ketiga, di mana dikatakan demikian. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi Musa mengingatkan bangsa itu bahwa Yosua dipilih memimpin, menyeberang, berada di depan seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi Tuhanlah yang memimpin bangsa itu dengan perantaran Yosua berjalan di depan untuk menyeberangi sungai Yordan. Dikatakan Tuhanlah, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Artinya Tuhan yang memimpin umat itu. Sebagaimana mereka berjalan dari Mesir, terus berjalan selama 40 tahun, berputar-putar di padang gurun, dan kemudian sampai di seberang sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian. Dan mereka berhenti di seberang sungai Yordan itu. Musa berkata, Tuhan akan tetap memimpin. Sebagaimana Tuhan memimpin mereka berjalan dari Mesir sampai ke seberang sungai Yordan, demikianlah Tuhan akan memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Dia tidak membiarkan umatnya berjalan sendiri. Dia akan berjalan menyeberangi di depan. Inilah janji Tuhan kepada bangsa itu. Bangsa pilihan Allah, bangsa yang sudah dipilihnya secara khusus untuk diberikan tanah perjanjian yang dijanjikannya kepada leluhur mereka, nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah tanah mereka. Saudara-saudara, di masa kini kita adalah umat pilihan Allah. Kitalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah dipilihnya secara khusus untuk berjalan di tengah dunia ini, untuk melangkah maju terus-menerus sampai kepada kekekalan, sampai kita menuju ke rumah Bapa di surga, sampai kita menuju tanah Kanaan, sampai kita masuk kerajaan Allah. Inilah yang ini. Jikalau Tuhan sudah memimpin bangsa Israel yang sudah dipilihnya, terlebih kita sebagai umat yang percaya yang sudah dipilihnya, Dia juga akan memimpin hidup kita. Berjalanlah terus bersama dengan Tuhan, berjalanlah di bawah pimpinan Tuhan, berjalanlah di bawah kuasa Tuhan, berjalanlah di bawah otoritas Allah sendiri. Jangan berjalan menurut kekuatanmu. Jangan berjalan mengandalkan akalmu. Jangan berjalan mengandalkan pikiranmu. Jangan berjalan mengandalkan kekuatanmu. Jangan berjalan mengandalkan segala kemampuanmu yang kau pikir. Oh, aku bisa, aku mampu, aku punya ini, aku punya itu, aku punya kerabat, aku punya saudara, aku punya teman pejabat, aku punya segala-galanya, aku bisa berjalan di dunia ini. Sorry. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan Dia berjanji, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ini janji Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan, terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan menaruh harapannya pada dirinya sendiri. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan,
di bawah pimpinan Tuhan. Jadikan dia gembala hidupmu. Menjadikan dia gembala itu berarti menjadikan dia memimpin hidupmu. Seorang gembala terhadap dombanya, dia selalu berjalan di depan. Beda dengan gembala di Indonesia, gembala mereka di belakang untuk menjaga kawanan ternak. Tapi gembala-gembala Israel, dia berjalan ada di depan domba-domba. Saya pernah melihat juga satu video di Cina. Seorang anak kecil menjadi gembala domba. Dia berjalan di depan, dia menyanyi, dan semua domba-dombanya ikut di belakang. Luar biasa. Ya, saya pernah melihat video itu. Dan inilah gambaran gembala. Dia memimpin di depan, berjalan di depan. Ketika engkau menjadikan Yesus gembalamu, jadikan dia pemimpinmu. Bukan engkau yang mengatur pemimpinmu. Bukan engkau yang mengatur langkah-langkah pemimpinmu. Biarkan dia yang menuntun. Dia tahu yang terbaik untuk seorang gembala. Dia akan merawati domba-domba yang sakit. Dia akan pergi mencari domba-domba yang hilang, yang tersesat. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya tersesat. Jadikan dia pemimpin hidupmu. Ketika engkau berjalan di tengah-tengah dunia ini, biarlah Tuhan yang memimpin. Seperti dia memimpin umat Israel memasuki tanah perjanjian. Dan dia akan memimpin dengan kasih dan kuasanya. Dan engkau akan sampai, akan tiba kepada tujuan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, sebagai gembala, dia memimpin, memelihara. Sebagai pemimpin, dia mengasihi kita, menolong. Yang kedua, janji setia Tuhan yang kedua adalah bahwa Tuhan menolong umatnya. Ayat 4 dan ayat yang kelima bunyinya demikian. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Saudara-saudara, Tuhan berjanji dia akan menyerahkan orang-orang, bangsa-bangsa yang ada menduduki tanah Kanaan. Ini janjinya. Seperti dia sudah mengalahkan Sihon dan Og, raja-raja orang Amori. Demikian juga Tuhan akan, tetapi katanya, kamu harus melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi kita yang bertindak, melakukan tepat apa yang Tuhan mau, melakukan firman Tuhan, dan kita akan ditolongnya menyelesaikan semua yang kita kerjakan. Haleluya. Saudara dan saya harus melakukan sesuatu, dan Tuhan akan menolong, mengerjakannya, menyelesaikannya, menuntaskannya, dan dia akan berikan kepadamu kemenangan. Katakan amin. Dia berikan kemenangan. Itu janjinya. Dia mengalahkan musuh-musuhmu. Tuhan akan menyerahkan kepadamu, katanya. Tapi harus tepat lakukan seperti yang kukatakan, seperti yang kuperintahkan, seperti yang kufirmankan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudaraku, kalau engkau mau hidup berkemenangan nih, lakukan perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kamu akan berkemenangan. Tuhan menolongmu melalui firman-Nya. Lakukan firman-Nya dengan tepat. Jangan tawar-tawar. Pak, di dunia ini kan kalau nggak tawar-menawar repot, Pak. Kalau nggak negosiasi sedikit ya kita bisa. Kalau nggak ikut-ikutan, wah, dunia ini menawarkan kejahatan. Dunia ini menawarkan kepicikan. Dunia ini menawarkan kemunafikan. Dunia ini dipenuhi dengan kuasa kegelapan, dikuasai dosa. Oleh sebab itu jangan ikuti dunia, cara-cara dunia, tapi ikutilah firman Tuhan sepenuhnya. Dan Tuhan pasti menolong. Tuhan selalu menolongmu. Amin. Selalu menolongmu. Selai di rambutmu tak akan terjadi
seizin-Mu. Oh haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan menolong, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Dia akan menyerahkan musuh-musuhmu. Dia akan memberikan kemenangan kepadamu. Inilah janjinya kepada. Dan Tuhan juga berjanji kepada kita, sebab kitalah umat pilihannya, orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu, kesulitan kita seperti apapun pasti ditolong Tuhan. Apapun masalahmu pasti ditolong Tuhan. Bangsa Israel harus melewati sungai Yordan, Tuhan tolong. Bahkan sungai Yordan itu disibakkan seperti membelah Laut Merah, dan bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Dan ketika mereka memasuki tanah, mengalahkan Yeriko, mereka mengalahkan dengan cara Tuhan. Tuhan suruh mereka putar kota Yeriko. Kalau kita melihat kisahnya, luar biasa. Dan tembok-tembok Yeriko dirobohkan. Orang-orang Yeriko dikalahkan karena Tuhan, bukan karena bangsa Israel, bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan, bukan karena kepintaran berperang, tapi karena Tuhan. Cara-cara Tuhan yang perlu kita ikuti. Seperti Tuhan katakan, kau harus melakukan tepat seperti yang telah kuperintahkan. Inilah panggilan kita, tepat melakukan firman Tuhan setiap hari. Itu sebabnya selalu saya katakan, saudaraku, renungkan firman Tuhan tiap hari. Jangan lupa, kalau saudara dapat share satelit 1-5 menit, cuma 5 menit, apa susahnya? 5-6 menit, sampai 7 menit. Saudara beri waktu untuk Tuhan, berdoa untuk setelah mendengar satelit, saudara berdoa minta Tuhan menjawab semua pergumulan saudara. Tuhan pasti menolong. Jangan malas untuk melakukan firman Tuhan. Hiduplah menurut firman Tuhan. Jangan hidup menurut keinginan dagingmu. Bangun tidur, melakukan segala sesuatu bergantung kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Mau belajar, mau bekerja, mau apapun yang saudara lakukan, berdoa kepada Tuhan. Serahkan langkahmu kepada Tuhan. Itu artinya engkau menyerahkan pimpinan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong engkau. Yang ketiga, janji Tuhan. Tuhan menyertai umatnya. Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan menyertai kita dengan teguh. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Luar biasa. Inilah janji Tuhan yang diingatkan Musa kepada bangsa Israel. Dia menyertai engkau. Dia berjalan menyertai engkau. Dia tidak meninggalkan engkau dan tidak membiarkan engkau. Apalagi yang kita takutkan di tengah-tengah dunia ini? Apalagi yang kita takutkan di dalam hidup kita? Apalagi yang kita khawatirkan dalam masalah kita? Apalagi yang kita khawatir atas seluruh kebutuhan hidup kita? Bukankah Tuhan menyertai kita? Bukankah Tuhan tidak pernah meninggal kita sedikit pun, sedetik pun? Tidak pernah membiarkan kita. Bahkan dikatakan tidak pernah dibiarkan yang tergeletak, sebab Tuhan akan menopang tangannya orang-orang yang dikasihinya. Saudara-saudara, kita bersyukur memiliki Yesus Kristus Tuhan kita. Dia datang ke dunia ini dengan satu nama, Immanuel, Allah menyertai kita. Yesus Kristus, Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang mendiami kita, Allah yang tinggal di dalam kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita, sebab Dia ada di dalam kita. Dia tinggal di dalam hidup kita. Inilah yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Tidak hanya bisa beri kemuliaan kepada Dia, tidak ada yang jasa. Tuhan, terpujilah Engkau, pujian bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Pagi tadi setelah selesai berdoa dengan Ibu Hana, kami berdoa berdua. Tuhan menggerakkan saya membuat sebuah lagu dengan judul Haleluya. Lagu itu hanya sebuah pujian. Nanti akan saya rekam, saya akan membuat share kepada saudara-saudara supaya kita belajar bahwa kita hanya bisa memuji, menyembah Tuhan. Nggak ada yang lain, nggak ada apa-apa. Mau kita katakan, oh Tuhan inilah yang terbaik, nggak. Semuanya bagi Tuhan sudah Tuhan punya. Setiap persembahan saudara, Tuhan tidak menghargai. Tuhan hanya mau apa? Kita memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia. Tuhan menyertai umatnya. Perjalanan kita di tengah-tengah pandemi ini, percayalah Tuhan menyertai kita. Saya terlalu yakin penyertaan Tuhan atas keluarga saya luar biasa. Semua kami boleh bertahan sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena penyertaan Tuhan. Sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, jangan lupa bangun pagi cari Tuhan. Jangan lupa pagi-pagi berserah kepada Tuhan. Jangan lupa menyerahkan hidup saudara kepada, serahkan keluargamu, rumah tanggamu. Jangan biarkan engkau melewati hari yang paling penting, jam paling penting, saat paling penting itu untuk mencari yang lain. Dan demikian, semua engkau akan dilingkupi. Minta Tuhan, lingkupiku dengan kuasa-Mu. Lingkupi anak-anakku, lingkupi keluargaku dengan roh-Mu, dengan kasih-Mu. Bahkan bala tentara surgawi, malaikat-Mu menyertai kami kemana kami melangkah. Saya selalu berdoa tiap pagi begitu. Supaya apa? Saya tahu ketika saya keluar ke sana, ada banyak tantangan. Terlebih dalam situasi pandemi sekarang. Saya tahu di luar sana, saya tidak luput dari pandemi. Saya tidak luput dari itu. Maka saya perlu berserah, saya perlu bergantung kepada Tuhan. Karena itu saya minta sama Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Dari bulan April sampai bulan Juni, 6 kali saya masuk rumah sakit. Dan di sana banyak orang-orang penderita COVID. Tapi puji Tuhan, saya tidak terpapar COVID. Dan saya berdoa supaya kami sekeluarga tidak akan sampai pandemi ini selesai. Itu doa saya. Tuhan tolong kami. Dan itu saya serahkan setiap pagi. Setiap pagi itu doa saya. Karena saya tahu ketika saya keluar ada banyak tantangan. Bukan hanya pandemi, ada banyak persoalan masalah yang harus saya hadapi. Dan saya percaya Tuhan menyertai saya. Tuhan akan menyerahkan semua musuh saya kepada, karena Dia berjalan menyertai saya. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saya berjalan sendirian. Saya tahu ketika saya melakukan aktivitas, saya bekerja, saya tidak melihat lagi anak-anak saya. Anak-anak saya punya aktivitas masing-masing. Saya hanya bisa berserah Tuhan, jaga anakku dimanapun mereka berada. Jaga mereka di perjalanan, jaga mereka di tempat kerja, jaga mereka di rumah, jaga mereka dimanapun mereka melangkah. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Gak ada yang lain. Dan saya percayakan itu kepada Tuhan. Dan saya tidak ragu sedikit pun. Dan ketika saya melihat ada kecelakaan di jalan, ketika saya nyetir ada macet, saya ingat pada keluarga saya. Tuhan, lindungi anak-anak saya. Serta mereka jangan sampai ada kecelakaan. Itu yang saya lakukan. Setiap hari. Karena penyertaan Tuhan yang saya butuhkan, tidak yang lain. Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Engkau cukup bagiku. Kalau aku memiliki Engkau, berarti aku memiliki segalanya. Inilah yang ku mau. Sebab Engkau yang terpenting, yang terbaik dalam hidupku. Biarlah saudara juga begitu. Yakinilah Tuhan menyertai. Ini 3 janji yang luar biasa. Musa ingatkan kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk tanah berjanji. Tuhan kita Immanuel yang menyertai saudara. Dia tinggal di dalam. Kemanapun engkau melangkah, Dia ada di sana. Kemanapun engkau berada, Dia berada di sana. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dan Dia tidak pernah membiarkanmu.
Tuhan Yesus setia. Janji setia Tuhan kepada umatnya diingatkan kembali oleh Musa kepada bangsa Israel. Dan kita hari ini, saya mengingatkan kembali kepada saudara bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Dia pegang janji dan dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Saudara, mari kita hidup dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup berdasarkan firman. Kiranya saudara semua diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Saya berdoa saudara yang sakit disembuhkan, saudara dipulihkan, saudara dijamah oleh Tuhan. Saya berdoa saudara yang ekonominya mengalami kesulitan, Tuhan akan pulihkan, Tuhan menyediakan, Tuhan menyertai saudara. Kita pastikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan, sebab kami memiliki Tuhan yang setia pada janjinya. Tuhan yang terus-menerus memimpin hidup kami, yang terus-menerus menolong kami, yang terus-menerus menyertai kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Allah yang tidak pernah membiarkan kami dalam kepayahan. Allah yang selalu mengangkat kami, membangkitkan kami, memberikan kami kemenangan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur bagimu. Bagimulah pujian, hormat, kemuliaan. Bagimulah kejayaan. Bagimulah syukur sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas janji setia. Dan kami mau hidup seperti firman-Mu katakan, supaya janji-Mu digenapi, kemenangan ada pada kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun berada, di rumah, dimanapun, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.